nama Tuhan. Kembali kita datang ke hadapan Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita, fokuskan hati dan pikiran kita sama Tuhan. Amin. Jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Yes. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Yes Lord. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, amin. Agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Engkau Tuhan, Allah yang berkuasa, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Tak kuduga Kau selamatkan hidupku, hapuskan dosaku. Kini ku kan berikan seluruh hidupku, segenap hatiku. Tak kuduga, tak kuduga Kau selamatkan hidupku, hapuskan dosaku. Kini ku kan berikan seluruh hidupku,
kami Tuhan, tapi kami tetap mengasihi Engkau selama-lamanya. Amin. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, namun ku tetap, ku percaya padamu, Kau Tuhan dan Rajaku, memegangku teguh, mendekapku selalu, jiwaku memujimu, agungkan pribadimu, sangat ku cinta Kau, sangat ku cinta Kau. Ku percaya padamu, Kau Tuhan dan Rajaku, memegangku teguh, mendekapku selalu, jiwaku memujimu, agungkan pribadimu, sangat ku cinta Kau selamanya, sangat ku cinta Kau, sangat ku cinta Kau, sangat ku cinta Kau selamanya. Paparapap, parararap, paparapap, papararap, paparapap, parararap, paparapap. Amin. Haleluya. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Lebih sungguh lagi, dekat padamu, itu rinduku. Setiap kata-kata, oh
is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Let us sing, how great, oh Lord, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great you are. How great is our God. Sing with me, how great, oh Lord, is our God, and all will see how great is our God. Let us sing, how great you are. How great is our God. Sing with me, how great, oh Lord, is our God, and all will see how great is our God. Sing with me, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Teduhkan hati kita sejenak. Rasakan betapa Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Ingat kebaikannya, ingat berkat yang Tuhan beri bagi kita. Ucapkan syukur atasnya. Thank you God. Thank you God. Ini hati kami Tuhan. Selidiki setiap kami, agar kami benar di hadapan-Mu, agar jalan kami benar di hadapan Tuhan. Kini ku buka hatiku, selidikilah dan kenali aku. Ku sedia kau periksa selalu. Adakah jalan hidupku serong? Tuhanku, tuntun aku, bawaku sampai ke surga. Kini ku buka hatiku, selidikilah dan kenali aku. Ku sedia kau periksa selalu. Adakah jalan hidupku serong? Tuhanku, tuntun aku, bawaku sampai ke surga. Amin. Hai sobat-sobat Elevate, Shalom.
Saya berharap teman-teman semua dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan yang baik. Namun jika memang tidak baik-baik saja, saya berdoa kiranya teman-teman senantiasa diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk bisa melewati semua keadaan sulit, khususnya pada masa-masa pandemi ini. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami mau belajar kebenaran-Mu. Tolonglah kami agar kami bisa memahami kebenaran-Mu, sehingga kami benar-benar bisa menghidupi dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih buat segalanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sobat-sobat Elevate, dimanapun sobat-sobat berada, hari ini saya akan membawakan satu tema, yaitu Relational God. Allah yang menyukai relasi, Allah yang membangun relasi, Allah yang memiliki relasi. Ya. Topik ini sengaja saya bawa agar teman-teman bisa punya satu konsep tentang, ada dua hal khususnya ya. Yang pertama tentang Allah kita, Tuhan kita. Allah seperti apa sih yang kita miliki di dalam kekristenan? Lalu yang kedua, pertanyaan kedua adalah, relasi seperti apa sih yang kita miliki dengan Allah? Nah, jadi dua hal ini yang akan saya bahas pada hari ini. Mari kita jawab pertanyaan yang pertama. Ya. Allah seperti apa sih yang kita miliki, yang kita kenal, yang kita alami, khususnya sebagaimana yang terlihat di dalam kitab suci kita, yaitu di dalam Alkitab. Teman-teman, kalau saya ditanya seperti itu, Allahmu itu seperti apa sih? Saya akan sampai pada satu kesimpulan ini. My God is a relational God. Allah yang membangun relasi. Itu pemahaman saya. Kenapa begitu? Karena teman-teman bisa lihat baik dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, teman-teman bisa lihat kisah-kisah bagaimana Allah itu memiliki dan membangun relasi dengan manusia. Kita ambil beberapa contoh di perjanjian lama. Kisah Adam dan Hawa di Taman Eden contohnya. Itu kan ada satu kisah di mana Allah membangun relasi dengan manusia di taman tersebut. Menarik. Ya. Di situ ada satu kisah yang begitu dalam, di mana kita bisa melihat ada satu gambaran kehidupan yang ideal di mana Allah itu diam bersama-sama dengan manusia. Allah bisa dalam tanda kutip berjalan di taman itu dan bisa berelasi dengan manusia secara langsung. Ideal, indah sekali. Dan konsep ini juga lah yang kita rindukan. Dan sebagaimana yang perjanjian baru juga sering katakan, goal kita itu adalah ada di mana Allah ada. Allah ingin kita bersama-sama dengan Dia, di mana Dia ada, di mana Allah ada, kita ada. Itu pengharapan iman kita, satu-satunya. Ya. Dan oleh sebab itu kita bisa melihat di bagian lain dalam perjanjian lama, contohnya di dalam kitab Keluaran kita bisa melihat bagaimana bangsa Israel itu diselamatkan dari Mesir. Dan itu bukan atas inisiatif Israel, tapi inisiatif Allah. Dan di situ justru Allah dalam inisiatifnya memilih dan membangun relasi dengan Israel. Menjadikan Israel sebagai umatnya, sehingga Israel bisa memanggil Allah atau Yahweh itu sebagai Allah, sebagai Tuhan. Jadi, relasi sekali lagi. Relasi. Dan kita bisa lihat relasi antara Allah dengan Israel ini dinyatakan begitu rupa lewat perbuatan-perbuatan ajaib. Ada tiang awan, tiang api. Ada mana, ada burung puyuh. Setiap bangsa Israel lapar, diberi makan, haus, diberi minum.
Kalau salah ditegur dan dihajar. Ya, itu ada relasi. Ada hubungan. Ya, menarik. Lalu bagaimana dengan perjanjian baru? Perjanjian baru juga memberi kita satu konsep di mana Allah membangun relasi. Bahkan relasi yang Allah bangun itu tidak main-main. Kenapa? Karena Allah melalui putranya Yesus Kristus justru membangun relasi dengan kita. Allah mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah itu, lalu mengambil rupa sebagai seorang manusia, bahkan diam di tengah-tengah manusia. Dengan menjadi daging, dengan menjadi manusia, Allah benar-benar hadir sebagai manusia, tinggal di tengah manusia, membangun relasi dengan manusia. Makanya Tuhan Yesus yang adalah Allah di satu sisi dan juga manusia itu. Teman-teman bisa lihat dalam narasi Injil, bagaimana kehadiran Yesus itu benar-benar dinyatakan begitu rupa. Kehadiran Allah melalui Yesus Kristus itu dinyatakan begitu rupa. Menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, memberi makan. Allah berinteraksi langsung dengan manusia. Yesus Kristus memilih murid-murid. Yesus Kristus mengajar ribuan orang. Berinteraksi langsung. Bukankah itu relasi? Relasi. Jadi, kita lihat bahwa Allah itu benar-benar Allah yang relational God. Membangun relasi. Dan Allah membangun relasi ini dalam kasih, dalam cinta. Itu indah sekali. Indah sekali. Kenapa bisa begini? Karena jelas dalam iman Kristen, ya, konsep Allah yang kita miliki itu adalah Allah Trinitas, teman-teman, ya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Teman-teman lihat, dalam Allah sendiri ada relasi. Ada relasi antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan relasi ini begitu sempurna di dalam kasih. Jadi Allah sendiri dalam hakikatnya memang adalah relational God. Dan sekarang Allah menarik kita, manusia, dan seluruh ciptaan di dalam relasi Allah tersebut. Jadi kita tidak di-exclude, tidak diasingkan, tidak disingkirkan. Kita justru ditarik untuk masuk dalam relasi tersebut. Relasi cinta. Makanya 1 Yohanes 4 dengan jelas berkata, 1 Yohanes 4 ayat 16, Allah adalah kasih. Relasi Allah itu dibangun dalam kasih, dalam cinta. Makanya Allah sangat mengasihi kita manusia, mengasihi alam semesta ini, mengasihi ciptaannya. Itulah sebabnya tindakan-tindakan kasih Allah itu terlihat jelas dari inisiatif-inisiatif Allah. Itulah sebabnya saya ingin menegaskan kepada sobat-sobat bahwa Allah dalam kekristenan adalah relational God. Pada hakikatnya itu sudah terlihat dari relasi antar pribadi dalam Allah Trinitas itu sendiri, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan dibuktikan lebih jauh lagi, karena apa? Karena Allah Trinitas ini, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang sudah memiliki hubungan relasi yang begitu sempurna dalam kasih, mengajak kita untuk berpartisipasi dalam hubungan tersebut. Ya. Makanya Allah sekarang diam di dalam kita. Siapa? Ya Allah Trinitas. Melalui Roh Kudus. Jadi Allah diam dalam kita diam dalam Allah. Relasi yang sangat indah, bukan?
Jadi seperti itulah, sobat-sobatku, bahwa pertanyaan pertama, seperti apa Allahnya orang Kristen? Seperti apa Allahnya kita? Allah kita itu Allah yang relational, Allah yang membangun relasi. Dan oleh sebab itu, teman-teman, itulah sebabnya engkau dan saya didesain seperti yang diakui oleh antropologi dan sosiologi. Kita didesain untuk hidup sebagai makhluk sosial. Makhluk yang berelasi. Baik dengan sesama manusia, baik dengan alam, maupun dengan, khususnya, dengan Allah. Kita harus berelasi. Makanya teman-teman jangan heran. Perintah terutama di dalam kekristenan itu ada 2. Yang pertama apa? Mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Bukankah ini relasi? Lalu yang kedua yang sama dengan itu adalah mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Bukankah ini relasi juga? Ya. Karena memang Allah yang menciptakan kita adalah relational God, Allah yang berelasi, memiliki relasi, menyukai hubungan. Itulah sebabnya engkau dan saya adalah manusia-manusia yang harus berelasi dengan yang lain. Nggak ada itu aturan atau perintah di dalam Alkitab di mana kita diajak untuk menyendiri, bersifat eksklusif, tidak berbaur. No. Jelas kan di Matius 5, engkau dan saya adalah garam dan terang dunia, bukan? Tuhan mau orang lain melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Oleh sebab itu, sobat-sobatku, kenyataan bahwa Allah yang kita miliki adalah Allah yang relational, memiliki relasi, menyukai relasi, harus terwujud juga dalam hidup kita. Jadilah manusia-manusia yang memiliki relasi yang baik dengan sesama, dengan alam, dengan Allah khususnya. Kalau saya mau putar, itulah sebabnya relasi kita dengan Allah, kalau baik, kalau benar, kalau tepat, pasti relasi kita dengan alam dan sesama juga pasti baik, benar, tepat, positif, berdampak baik. Karena sudah sepatutnya seperti itu. Alkitab sering kali menegaskan. Dan ingat, relasi ini harus dibangun dalam kasih. Oleh sebab itu, engkau harus mengasihi sesamamu, mengasihi alam, tempat di mana engkau tinggal. Engkau harus peduli dengan alam ini, sobat-sobat. Karena alam ini adalah alam ciptaan Tuhan yang sungguh amat sangat baik. Yang dikasihi oleh Allah, ciptaan Allah sendiri. Oleh sebab itu, engkau harus mengasihi alam. Selain itu, engkau juga tidak boleh lupa, engkau juga harus mengasihi sesamamu manusia. Sesamamu manusia. Milikilah relasi. Ya. Oh, ini lagi COVID. So what gitu loh. Apa COVID akan membuat relasi kita jadi tidak bisa dibangun? Salah sekali, bukan? Kita masih bisa berelasi. Sekalipun kita di rumah, kita masih bisa berelasi. Sekalipun kita melakukan pembatasan sosial, kita mengikuti PPKM, kita tidak kemana-mana, tapi kita masih bisa melakukan atau menjalin relasi dengan orang lain. Khususnya lewat bantuan teknologi yang ada, melalui sosial media kita, melalui platform-platform atau wadah-wadah meeting seperti Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Itu kan kita bisa membangun relasi. Saya ceritakan sedikit pengalaman saya, teman-teman. Ya, keseharian saya adalah seorang kaprodi, ketua program studi di salah satu STT di Jakarta. Saya memiliki mahasiswa-mahasiswi, ya,
puluhan ya, mahasiswa-mahasiswi. Sebagian besar itu saya belum pernah bertemu secara langsung. Sebagian besar. Ada puluhan mereka. Bahkan saat ini sudah 100 ya, kurang lebih. Dan sebagian besar itu saya belum pernah bertemu, bertatap muka dengan mereka. Tapi saya beritahu teman-teman, hubungan kami baik. Kami tetap masih bisa membangun relasi semaksimal mungkin. Ya, saya bisa tetap mengasihi mereka, mereka tetap bisa mengasihi saya, sekalipun kami belum pernah bertemu. Belum pernah bertemu. Hanya bertemu secara virtual saja. Tapi saya tegaskan, relasi dalam kasih itu masih tetap bisa terbina, terbangun, terwujud dengan nyata. Sekalipun tidak ada kontak fisik secara langsung. Tentu kita mengharapkan pandemi ini selesai, lalu saya juga bisa bertemu dengan mereka secara langsung. Saya merindukan itu. Tapi ya, kita ikuti saja keadaan sekarang ya. Masih pandemi dan lain-lain, COVID juga ya saat ini sudah semakin turun, semoga tetap turun ya, sampai akhirnya pandemi ini kita bisa atasi bersama. Jadi teman-teman, saya mengencourage teman-teman, sekalipun teman-teman berada dalam kondisi pandemi sama seperti saya tentunya, kita sangat terbatas, ya, hanya bisa di rumah saja, mobilitas kita terbatas. Tapi saya berharap teman-teman tidak berhenti menjalin relasi dengan sesama. Tidak berhenti juga merawat bumi ini. Pada saat ini ada satu fenomena sosial yang cukup memprihatinkan di Jepang. Di mana banyak orang benar-benar menyendiri. Jika saya tidak salah, namanya hikikomori. Fenomena di mana orang-orang menjadi asosial, menyendiri di kamar, tidak mau keluar rumah sama sekali. Ini tidak sehat. Dan jangan sampai kita begitu. Temukanlah orang-orang baik di luar sana, teman-teman. Resiko selalu ada, di mana kita menjalin hubungan dengan orang yang tidak baik. Tapi jangan menyerah. Masih banyak orang baik di luar sana. Masih banyak orang-orang Kristen yang baik. Orang non-Kristen yang baik juga tidak sedikit. Oleh sebab itu, mari kita membangun relasi, itu baik buat kesehatan mental kita, dan memang sudah sepatutnya kita menjadi manusia yang memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, sesama, dan alam. Itu adalah hakikat kita, makhluk sosial. Ya. Jadi, semangatlah teman-teman. Teruslah berelasi. Teruslah berkomunikasi dengan teman, dengan siapapun itu. Ya. Sekarang kita jawab pertanyaan kedua, teman-teman. Pertanyaan kedua, ya, seperti apa sih? Atau bagaimana kita berelasi dengan Allah? Ada tiga konsep yang saya kemukakan. Ini tidak lengkap, teman-teman. Ya, disclaimer on. Ya. Karena waktu saya nggak banyak. Jadi ada 3 hal yang sangat dominan di dalam Alkitab yang melukiskan bagaimana hubungan kita dengan Allah. Ya. Yang pertama itu Allah adalah Raja dan Tuan, Tuhan, Kurios. Kita itu hamba. Oh, ini banyak sekali di Alkitab ya, banyak sekali. Jadi Alkitab sering menggunakan ilustrasi-ilustrasi yang ingin menunjukkan bahwa we are the servant of God. Kita ini hambanya Allah. Tuhan atau Allah itu adalah Tuhan. Ya, our Lord, our majikan kita lah, gitu ya. Nah, kenapa seperti itu? Ya, kenapa menggunakan terminologi ini? Teman-teman, ya, pada dasarnya memang kita ciptaan. Ya, dan memang konsep di Alkitab jelas, Allah itu maha kuasa. Dan oleh sebab itu kita ciptaan, secara hakikat kita di bawah. Allah adalah Tuhan, Tuhan, kita hamba. Kita mesti manut sama Tuhan. Tapi menariknya,
Tuhan yang adalah Tuhan itu justru bisa menjadi hamba. Khususnya melalui karya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Bahkan Yesus Kristus sendiri dalam Injil memandang dirinya sebagai hamba yang melakukan karya Allah dalam sebagaimana yang sudah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Jadi menarik. Allah yang adalah Tuhan itu juga bisa menjadi hamba. Karena apa? Allah sendiri yang melayani dan menyelamatkan kita. Manusia dan ciptaan. Ini menarik sekali. Ya. Dan oleh sebab itu, kita jadi semakin tidak punya alasan untuk melayani Tuhan, teman-teman. Ya. Itulah sebabnya engkau dan saya harus punya satu moto ini. Moto yang sudah ribuan tahun dimiliki oleh orang Kristen. Bahwa segala sesuatu ini adalah dari Allah dan untuk Allah. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Kalau saya mau sederhanakan, moto hidup kita itu adalah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Karena Dialah majikan kita. Jadi apapun yang engkau lakukan, pastikan baik. Engkau lakukan itu untuk memuliakan Tuhan, teman-teman. Karena inilah warna relasi kita dengan Allah. Karakteristik relasi kita dengan Allah. Allah itu majikan kita, kita hamba. Yang mana kita harus berusaha sungguh-sungguh. Menyenangkan hati Tuhan, memuliakan namanya. Ini relasi kita. Tapi, di sisi lain, relasi kita tidak hanya Tuhan dan hamba. Ada relasi kedua. Jadi hubungan kita sama Allah itu kompleks, teman-teman. Kompleks sekaligus dinamis. Kenapa dinamis? Nanti saya jelaskan. Relasi kita yang kedua adalah Bapa dan anak. Teman-teman masih ingat doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus? Ya. Di situ kita memanggil Allah sebagai Bapa. Bapa kami yang di sorga. Konsep ini memang bukan konsep Perjanjian Baru. Konsep bahwa Allah sebagai Bapa itu sudah ada dari Perjanjian Lama. Teman-teman bisa lihat di Keluaran, lalu Ulangan, khususnya di kitab Nabi-Nabi, Nabi Yeremia 43, Yeremia 63 dan 64 itu jelas sekali terlihat Allah sebagai Bapa. Tapi di dalam Perjanjian Baru, konsep ini benar-benar ditegaskan begitu rupa. Ditegaskan begitu rupa. Bahwa memang Allah itu yang adalah penguasa alam semesta ini adalah Bapa kita. Allah begitu mengasihi kita. Menuntun kita, memelihara kita. Seperti Bapa, layaknya Bapa. Pokoknya teman-teman kalau baca Injil itu, kita bisa menyaksikan betapa luar biasanya Allah kita itu. Yang bersedia menjadi Bapa kita. Ya. Tidak banyak majikan kita mau bersedia jadi Bapa kita, bukan? Tapi Allah kita, di satu sisi majikan kita, di sisi yang lain adalah Bapa kita. Dan kita diberi kebebasan untuk memanggil Dia Bapa, menjalin hubungan sebagai Bapa dan anak dengan Allah. Itu indah. Jadi kalau teman-teman tidak lagi atau sudah kehilangan orang tua seperti saya, ya ayah saya sudah meninggal, saya tinggal punya mama, itu pun mama jauh, engkau tidak pernah sendiri, sobat-sobat. Karena Allah itu adalah orang tua kita juga. Ya, engkau tidak pernah yatim piatu. Baik yatim atau piatu atau yatim piatu. Engkau nggak pernah yatim piatu, sobat-sobatku. Allah selalu bersama kita. Dahulu Dia orang tua kita. Sekarang orang tua kita. Nanti pun dalam keabadian Allah selalu menjadi Bapa kita. Indah bukan hidup kita? Kita memiliki satu relasi yang begitu indah dengan Allah. Sebagai Bapa. Oleh sebab itu sobat-sobat, bersyukurlah.
relasi yang ketiga, sahabat. Can you imagine? You have God as your friend. Bisakah engkau bayangkan engkau punya Allah sebagai sahabatmu? Tempat di mana engkau bisa mengadu, mencucurkan air mata, tempat engkau bersandar. Dalam Yohanes 15, Tuhan Yesus berkata dengan tegas, kamu adalah sahabat-sahabatku. Dan dia bukan hanya sahabat yang omong-omong doang, dia sahabat yang menyerahkan nyawanya untuk kita. Bukankah dia best friend kita, sahabat-sahabat semua? Itulah sebabnya engkau dan saya harus menjadi sahabat-sahabat bagi orang lain. Karena Allah sendiri sudah menyahabati kita. Dan oleh sebab itu, kita harus menjadi orang-orang yang friendly, orang-orang yang ramah, yang bersahabat. Bisa dijadikan teman. Jangan sampai kita enaknya dijadikan musuh. Aduh, jangan sobat. Itulah sebabnya saya tadi katakan, hubungan kita dengan Allah itu kompleks tapi juga dinamis. Kita bisa sebagai hamba, bisa sebagai anak, bisa sebagai sahabat. Tapi dinamis kenapa? Karena tiga-tiganya bisa berjalan bersamaan. Saat ini aku adalah hamba Allah, saya adalah hambanya Tuhan, saya harus hidup melayani Tuhan. Tapi di satu sisi, saat ini juga, aku juga adalah anaknya, aku bisa memanggil dia Bapa. Ya, saat ini pun aku menerima didikan, kasih dari dia sebagai Bapa. Dan saat ini juga, Yesus, Allah adalah sahabatku, aku pun adalah sahabatnya. Dia bersedia mendengarkan kisah hidupku, dia bersedia memelukku kala aku jatuh, kala aku sedih. Yesus adalah sahabat. Oleh sebab itu teman-teman, saya berharap teman-teman juga ingat, seumpama teman-teman menjadi direktur atau pimpinan, memang engkau pimpinan, tapi ingat, engkau juga harusnya menjadi sahabat bagi bawahanmu. Engkau juga harusnya menjadi orang tua bagi bawahanmu. Kalau memang engkau pimpinan. Hubunganmu dengan sesama itu kompleks, tapi juga harus dinamis. Sama seperti hubungan kita dengan Allah itu kompleks, tapi juga dinamis. Bisa banyak. Tapi ingat, dasar hubungan apapun yang Allah miliki itu kasih. Demikian juga kita. Ya. Dasarilah semua relasi kita dalam kasih. Karena itulah esensi atau dasar relasi Allah. Baik itu di dalam Trinitas, sekalipun dalam ekspresi relasinya dengan kita dan ciptaan. Allah adalah kasih. Jadi sobat-sobatku, sobat-sobat Elevate, di masa-masa sulit ini, teruslah menjadi berkat. Jadilah ayah, ibu bagi orang-orang lain. Jadilah sahabat bagi orang-orang lain. Jadilah tuan yang baik bagi orang lain. Dan ingat baik, you will never walk alone. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman. Sekalipun kita berjalan dalam situasi pandemi ini. Kiranya pemahaman bahwa engkau memiliki relational God, Allah yang menyukai relasi, membuatmu tetap lebih kuat, tetap beriman. Khususnya engkau hidup dalam kasih di tengah masa-masa pandemi ini, sobat-sobat. Demikian sharing yang bisa saya bagikan. Doaku yang terbaik untuk teman-teman semua. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih buat segalanya Tuhan. Hamba sudah selesai sharing. Kiranya sobat-sobat Elevate yang terkasih, dimanapun mereka berada, sungguh bisa memaknai betapa beruntungnya kami semua memiliki Allah sepertimu, Allah yang membangun relasi, Allah yang mencintai kami terlebih dahulu. Dan kiranya juga kami bisa
memiliki relasi yang baik dengan sesama kami. Dan kiranya lewat hidup kami, nama-Mu bisa dimuliakan Tuhan. Terima kasih buat segalanya. Kami angkat tangan kami ya Tuhan, dan kami menerima berkat dari-Mu. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang tidak pernah berkesudahan dari Tuhan Yesus, serta tuntunan bimbingan pemeliharaan Roh Kudus, selalu ada menyertai hidup kami semua, hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. God bless, sobat-sobat semua. Take care. Bagi saudara-saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan Elevate dapat memberikan persembahan ke rekening BCA KCU Pluit nomor 16865333388. Sekali lagi 16865333388 atas nama GSKI Pluit. Saudara dapat juga menggunakan aplikasi BCA Mobile untuk men-scan QR Code yang tampil di layar. Saudara-saudari juga dapat memberikan persembahan melalui aplikasi-aplikasi yang menerima QRIS seperti GoPay, Dana, OVO, Oktomobile CMB Niaga, Permata Mobile X, dan sebagainya. Dengan aplikasi-aplikasi tersebut, saudara dapat men-scan QR Code yang tampil di layar. Terima kasih atas dukungan persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati.